제가 인도네시아 축구 발전을 위해서 더 노력하라고 준 상으로 생각하고 앞으로도 에릭 우리 협회장님과 더 열심히 더 노력하도록 하겠습니다. Terima kasih. Yes, alhamdulillah. Akhirnya terjawab sudah. Baru-baru ini Shin Tae-yong panggil 4 pemain keturunan timnas Indonesia U. Yes, alhamdulillah. Akhirnya terjawab sudah. Baru-baru ini Shin Tae-yong panggil 4 pemain keturunan timnas Indonesia U19 ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Begini bocorannya. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Shin Tae-yong akhirnya memanggil 4 pemain keturunan timnas Indonesia U19 ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Pelatih timnas Indonesia U19, Indra Syafri, telah merekomendasikan 3 pemain keturunan yang berlaga di Toulon Cup 2024 untuk dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Saya merekomendasikan 1 pemain untuk posisi depan, 1 center back, dan 1 back kiri. Saya sudah berdiskusi dengan PSSI mengenai hal ini, kata Indra Syafri di Jakarta, pada Senin, 1 Juli 2024. Meskipun tidak disebutkan nama-nama pemain yang akan dinaturalisasi, posisi bermain mereka memberi petunjuk bahwa Dion Marks, back tengah, Tim Gepens, fullback kiri, dan Mauresmo Hinoke, penyerang tengah, adalah kandidat yang potensial. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan 1 kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian apakah 3 pemain keturunan yang bermain di Toulon Cup ini layak dinaturalisasi? Atau justru PSSI harusnya fokus menaturalisasi pemain yang sudah matang saja? Mengingat ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat kompetitif, sehingga tidak ada waktu lagi untuk membina para pemain muda. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo ST. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga 1 kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Sebelumnya, Indra Syafri membawa 5 pemain berpaspor Belanda ke Toulon Cup 2024 di Prancis pada 3 hingga 16 Juni 2024, termasuk Dion Marks, back tengah, Tim Gepens, fullback kiri, Samuel, gelandang, Mauresmo Hinoke, penyerang, dan Jens Raven, penyerang. Jens Raven sendiri sudah proses naturalisasi menjadi WNI. Pemain-pemain ini menarik perhatian Indra Syafri dan berpotensi dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia U19 atau tim-tim nasional lainnya. Dengan naturalisasi Jens Raven yang sudah resmi pada 27 Juni 2024, ini berarti ada 4 pemain keturunan tambahan yang bisa dimasukkan oleh Shin Tae-yong ke dalam skuad timnas Indonesia senior. Dengan catatan bahwa para pemain tersebut harus memegang paspor Indonesia sebelum September 2024, Dion Marks dapat menjadi tambahan penting di lini belakang. Tim Gepens, yang baru saja bergabung dengan klub Liga 2 Belanda FC Emmen, bisa bersaing dengan Kelvin Verdong, Shane Patinama, dan Pratama Arhan di posisi fullback kiri. Sementara itu, Mauresmo Hinoke dan Jens Raven juga menjadi perhatian, dengan potensi mereka menggantikan Dimas Drajat jika tampil impresif di awal musim Liga 1 2024 hingga 2025 yang dimulai Agustus 2024. Jika mereka mendapatkan paspor Indonesia, mereka juga diharapkan membela timnas Indonesia U19 pada kualifikasi Piala Asia U20 2025 di tanah air, dengan Indonesia sebagai tuan rumah grup F yang akan menjamu Maladewa, Timor Leste, dan Yaman pada 25 hingga 29 September 2024. Lebih lanjut, langkah Indra Syafri untuk merekomendasikan pemain-pemain keturunan untuk dinaturalisasi sebagai WNI adalah strategi yang menarik untuk memperkuat skuad timnas Indonesia U19 maupun potensialnya untuk tim nasional senior.
Ini bisa menjadi langkah positif dalam memanfaatkan bakat-bakat muda yang memiliki kualitas untuk bersaing di tingkat internasional, serta mengisi pos-pos kunci dalam tim. Naturalisasi pemain yang telah berkontribusi dalam kompetisi internasional seperti Toulon Cup juga menunjukkan potensi mereka untuk beradaptasi dengan standar permainan yang lebih tinggi. Namun, penting bagi PSSI dan pelatih untuk memastikan bahwa proses naturalisasi dilakukan dengan integritas dan transparansi yang tinggi, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi pengembangan sepak bola nasional. Daftar gaji para pelatih di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Berikut adalah 4 pelatih dengan gaji tertinggi di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu dari mereka bahkan pernah memenangkan Euro 2020. Drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah dilakukan pada 27 Juni 2024. Grup C menjadi sorotan karena dihuni oleh tim-tim besar Asia dan tim yang berpotensi menjadi kuda hitam. Timnas Jepang, Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, Timnas Cina, dan Timnas Indonesia akan bertanding di grup neraka ini. Menariknya, 4 dari 6 tim di grup ini dilatih oleh pelatih dengan gaji yang fantastis. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya. 4 pelatih dengan gaji tertinggi di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini baru saja memperpanjang kontraknya sebagai pelatih skuad Garuda hingga 2027. Prestasinya membawa Indonesia mengukir banyak sejarah baru-baru ini menjadi alasan utama perpanjangan kontrak tersebut. Bersama timnas Indonesia, Shin mendapat gaji sebesar 1 juta dolar Amerika atau sekitar 15,7 miliar rupiah per tahun. Angka ini cukup besar mengingat Indonesia masih berkembang dalam sepak bola. 2. Hajime Moriyasu. Timnas Jepang menjadi tim yang diunggulkan untuk memuncaki klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, berkat taktik jenius Moriyasu. Namun, pria asal Jepang ini memiliki gaji yang sama dengan Shin Tae-yong. Melansir Bolafit, Selasa, 2 Juli 2024, Moriyasu memiliki gaji sebesar 1 juta dolar Amerika atau sekitar 15,7 miliar rupiah per tahun. 3. Graham Arnold. Selain Jepang, Australia juga menjadi kandidat kuat untuk menempati posisi teratas di grup C. Dengan filosofi permainan menyerang yang mengandalkan kekuatan fisik ala Arnold, Teso Ceroo sangatlah kuat. Pria asal Australia ini mendapat bayaran sebesar 6 juta dolar Amerika per tahun atau sekitar 98,18 miliar rupiah, menurut 7 News. Arnold berupaya memenuhi target federasi untuk Piala Dunia 2026. 4. Roberto Mancini. Pelatih dengan gaji tertinggi di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah Roberto Mancini, juru taktik timnas Arab Saudi. Pelatih asal Italia ini diketahui mendapat gaji sebesar 30 juta euro atau sekitar 496 miliar rupiah per tahun. Bayaran yang fantastis ini wajar bagi Mancini yang memiliki segudang prestasi, termasuk meraih titel Liga Inggris bersama Manchester City, Scudetto bersama Inter Milan, hingga Euro 2020 bersama timnas Italia. Namun, tugas Mancini tidaklah mudah. Di babak kedua saja, anak asuhnya masih berjuang keras untuk mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Itulah 4 pelatih dengan gaji tertinggi di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lebih lanjut, Shin Tae-yong adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam kemajuan sepak bola Indonesia saat ini. Kepemimpinannya membawa perubahan signifikan dalam performa timnas Indonesia, yang terlihat lebih kompetitif di berbagai ajang internasional. Pengalaman internasionalnya, termasuk melatih di Piala Dunia, memberikan timnas Indonesia perspektif dan standar baru yang sangat dibutuhkan. Selain itu, Shin Tae-yong juga dikenal dengan pendekatannya yang modern dalam melatih, termasuk penggunaan teknologi dan analisis data untuk meningkatkan performa tim. Fokusnya pada pengembangan pemain muda menunjukkan visi jangka panjangnya untuk membangun fondasi kuat bagi masa depan sepak bola Indonesia.
Kesempatan yang diberikan kepada pemain muda untuk tampil di level internasional akan memperkuat tim dalam jangka panjang. Perpanjangan kontraknya hingga 2027 mencerminkan dedikasi dan komitmennya untuk terus membangun dan memperbaiki tim. Hal ini juga menunjukkan kepercayaan yang besar dari Federasi Sepak Bola Indonesia terhadap kemampuannya. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga konsistensi performa dan mencapai hasil yang diharapkan di kompetisi internasional. Secara keseluruhan, Shin Tae-yong telah membawa dampak positif yang besar bagi timnas Indonesia. Kehadirannya diharapkan dapat terus memajukan sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi dan lebih kompetitif di kancah internasional. Tom Haye kirim pujian ke Shin Tae-yong, timnas Indonesia kini punya filosofi kuat. Gelandang tim nasional Indonesia, Tom Haye, mengungkapkan pandangannya mengenai filosofi sepak bola dalam skuad Garuda. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Kedatangan Shin Tae-yong sebagai pelatih telah mengubah wajah timnas secara signifikan. Sebelumnya, mereka cenderung mengandalkan serangan balik dan umpan panjang sebagai strategi utama dalam pertandingan. Dalam proses transformasi yang berlangsung selama 4 tahun, Shin Tae-yong berhasil mengimplementasikan gaya bermain yang lebih modern dengan menerapkan skema 3 back sebagai fondasi permainan tim. Saat ini, gaya bermain yang lebih modern dan terstruktur telah menjadi ciri khas yang melekat pada skuad Garuda. Tom Haye menjelaskan bahwa perubahan filosofi ini telah membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia. Menurutnya, pendekatan baru ini, yang lebih mengutamakan penggunaan umpan pendek untuk membangun serangan, adalah langkah yang tepat dalam memperluas potensi sepak bola tanah air. Haye juga menyoroti keunggulan pemain Indonesia dalam menguasai bola, kemampuan yang diharapkan dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan pendekatan permainan baru ini. Di sisi lain, strategi umpan panjang dianggapnya hanya akan mempersulit pelaksanaan sistem permainan yang lebih terstruktur. Selain itu, Tom Haye menambahkan bahwa strategi membangun serangan dari belakang, yang diperkenalkan Shin Tae-yong, memberikan keuntungan signifikan dalam meningkatkan efisiensi serangan timnas. Penerimaan positif terhadap perubahan gaya bermain ini juga memudahkan proses adaptasi pemain terhadap sistem baru. Akibatnya, performa timnas Indonesia semakin meningkat dan mereka kini siap menghadapi tantangan dari tim-tim lawan yang lebih kuat di panggung internasional. Perubahan paradigma untuk membangun serangan dari belakang dipandang sebagai langkah kunci dalam evolusi timnas Indonesia menuju kesuksesan yang lebih besar. Lebih lanjut, mengenai transformasi filosofi sepak bola dalam timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong sangat positif. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap gaya bermain modern yang lebih terstruktur, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk mengembangkan potensi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Pergeseran dari mengandalkan serangan balik dan umpan panjang ke penggunaan umpan pendek dan membangun serangan dari belakang adalah langkah yang strategis. Ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis pemain dalam menguasai bola, tetapi juga memperbaiki kualitas serangan secara keseluruhan. Kehadiran pemain seperti Tom Haye yang memberikan perspektif positif tentang perubahan ini menunjukkan bahwa para pemain juga mendukung transformasi ini. Hal ini sangat penting karena menciptakan kohesi dalam tim dan meningkatkan kemungkinan kesuksesan mereka di level internasional. Dengan demikian, saya melihat bahwa perubahan filosofi ini bukan hanya sebagai evolusi taktikal, tetapi juga sebagai fondasi yang kuat untuk meningkatkan kompetitivitas dan prestasi timnas Indonesia di masa depan. Transformasi dalam filosofi sepak bola timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong adalah sebuah perjalanan yang menarik dan inspiratif. Perubahan ini tidak hanya tentang permainan di lapangan, tetapi juga mencerminkan semangat untuk terus berkembang dan beradaptasi di dunia olahraga yang kompetitif. Setiap langkah menuju gaya bermain modern dan terstruktur merupakan bukti komitmen untuk mencapai potensi maksimal. Dengan mengubah paradigma dari serangan balik dan umpan panjang menjadi strategi yang lebih canggih dan taktis, timnas Indonesia telah menetapkan standar baru untuk diri mereka sendiri. Ini adalah saat yang tepat untuk memanfaatkan momentum ini sebagai sumber motivasi. Jadikan perubahan ini sebagai dorongan untuk terus berlatih lebih keras, meningkatkan keterampilan teknis, dan membangun kerjasama tim yang lebih baik.
Ingatlah bahwa setiap transformasi memerlukan ketekunan, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Dengan konsistensi dalam pendekatan ini, kita dapat menghadapi tantangan apapun dengan percaya diri dan optimisme. Selamat berjuang untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia dipastikan tak lakoni uji coba sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Soemarji, berbicara mengenai persiapan Timnas Indonesia menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia telah mengetahui lawan-lawannya di putaran ketiga. Mereka akan bertanding melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. Pertandingan pertama Timnas Indonesia dalam putaran ketiga akan melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. 5 hari kemudian, mereka akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Soemarji menyatakan bahwa persiapan Timnas Indonesia telah dilakukan dengan baik sebelum memasuki putaran ketiga ini. Timnas senior akan melawan Arab Saudi di laga tandang pada tanggal 5, kata Soemarji kepada bolasport.com setelah pertandingan Timnas U16 Indonesia versus Australia di Asian Cup U16 2024 di Stadion Manahan, Surakarta, Senin, 1 Juli 2024. Pada tanggal 10, kita akan bermain di kandang melawan Australia. Kami sudah melakukan persiapan sebaik mungkin sebelumnya, tambahnya. Sebelumnya, Timnas Indonesia telah menggelar satu pertandingan uji coba menjelang 2 pertandingan terakhir dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024, melawan Tanzania pada 2 Juni 2024, yang berakhir dengan skor imbang 0-0. Namun, Soemarji mengindikasikan bahwa tidak ada jadwal uji coba lagi sebelum memulai putaran ketiga ini, dengan alasan ketersediaan waktu yang terbatas. Kami tidak memiliki waktu yang memadai, ungkap Soemarji. Jadwal yang padat pada bulan September 2024 juga menjadi faktor lainnya, termasuk pembukaan Liga 1 2024 hingga 2025 pada 9 Agustus 2024. Hal ini mengharuskan Timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri hanya dalam waktu seminggu sebelum menghadapi Arab Saudi. Selain itu, Timnas Indonesia juga tidak dapat menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta untuk pertandingan melawan Australia karena adanya kunjungan kenegaraan dari Paus Fransiskus dan perawatan rumput yang sedang dilakukan di stadion tersebut. SUGBK sedang dalam renovasi rumput dan ada kunjungan kenegaraan penting, jelas Soemarji. Lebih lanjut, bahwa persiapan yang matang sangat penting bagi Timnas Indonesia menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun jadwal yang padat dan keterbatasan waktu menjadi tantangan besar, upaya untuk mengatur uji coba sebelumnya bisa membantu mempersiapkan tim secara optimal. Dukungan penuh dari federasi dan pengelola stadion juga krusial untuk memastikan kondisi terbaik saat menjamu lawan di kandang. Semoga Timnas Indonesia bisa tampil maksimal dan meraih hasil positif dalam pertandingan-pertandingan yang akan datang. Berikut motivasi untuk para pemain Timnas Indonesia. Ayo Garuda! Banggakan negerimu, setiap kali kalian mengenakan seragam merah putih, kalian mewakili seluruh bangsa Indonesia. Bermain dengan bangga dan berjuanglah untuk mengukir prestasi yang membanggakan. Bersatu sebagai satu tim, kekuatan kalian bukan hanya dari individu-individu yang berbakat, tetapi dari kekompakan dan kerja sama sebagai tim. Bersatu, saling mendukung, dan bertaruhlah pada kekuatan kolektif kalian. Semangat juang tak terkalahkan, di lapangan, takdir kalian ditentukan oleh semangat juang yang tak terkalahkan. Hadapi setiap tantangan dengan keberanian dan tekad untuk meraih kemenangan. Percaya diri sendiri, setiap dari kalian memiliki kemampuan unik yang dapat membawa perubahan dalam pertandingan. Percaya kemampuan diri sendiri, dan tunjukkan bahwa kalian layak berada di panggung internasional. Dukungan tanpa batas dari rakyat Indonesia, di balik setiap sundulan dan sepakan kalian, ada jutaan suara yang mendukung dari tanah air. Jadikan dukungan ini sebagai energi tambahan untuk menjadikan impian setiap pemain menjadi kenyataan. Konsistensi dan kerja keras, pencapaian besar tidak terwujud dalam semalam. Butuh konsistensi, dedikasi, dan kerja keras untuk mencapai tujuan besar.
Setiap latihan, setiap pertandingan adalah langkah menuju kesuksesan. Bermain dengan kepala dingin, di tengah tekanan dan ekspektasi tinggi, tetaplah tenang dan fokus pada strategi dan taktik yang telah dipersiapkan. Sama-sama bertemu Australia lagi, Erick Thohir ingin Timnas Indonesia Senior lecut semangat Timnas U16 Indonesia. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menginginkan Timnas Senior Indonesia untuk memberikan motivasi kepada Timnas U16 Indonesia setelah kekalahan mereka dari Australia dengan skor 3-5 dalam semifinal ASEAN Cup U16 2024 pada Senin, 1 Juli 2024. Meskipun kalah, Erick Thohir mendorong para pemain untuk tetap bersemangat. Dia menyoroti bahwa Indonesia akan bertemu lagi dengan Australia dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada bulan Oktober mendatang. Saya melihat bahwa para pemain kita bermain dengan baik. Meskipun kita bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-20, kita berhasil mencetak 2 gol, kata Erick Thohir di Stadion Manahan. Iya, kita kalah, tetapi kita menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Mereka tidak boleh meremehkan kita, tambahnya. Erick Thohir juga menegaskan bahwa kekalahan ini harus menjadi motivasi bagi Timnas Senior Indonesia yang juga akan menghadapi Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia dan Australia akan bertemu dalam leg pertama pada September 2024. Pada Piala Asia 2023, kita kalah dari Australia. Kepada tim senior kita, saya katakan bahwa kita harus menunjukkan semangat yang sama. Kita tidak boleh membiarkan mereka merayakan kemenangan dengan begitu mudahnya, ujarnya. Erick juga berharap bahwa beberapa pemain dari Timnas U16 Indonesia dapat menjadi andalan di Timnas U20 di masa depan. Ini adalah masa depan tim nasional kita. Kita harus membangun dan saya yakin ada 3-4 pemain yang bisa menjadi tulang punggung Timnas U20 ke depannya, tambahnya. Lebih lanjut, Erick Thohir menunjukkan kepemimpinan yang kuat dengan mengambil pendekatan positif terhadap kekalahan Timnas U16 Indonesia. Dia berhasil mengubah kekalahan menjadi motivasi bagi pemain untuk terus bersemangat dan berjuang lebih keras di masa depan. Selain itu, sikapnya yang percaya diri dan optimis terhadap pertemuan mendatang dengan Australia menunjukkan komitmen yang besar untuk mengembangkan dan memotivasi timnas sepak bola Indonesia dari tingkat junior hingga senior. Hal ini sangat penting dalam membangun mental juara dan semangat patriotisme di kalangan pemain. Belajar dari setiap kekalahan adalah kunci untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Jaga semangat juangmu tetap menyala. Itulah yang akan membedakan kita dari yang lain. Percayalah pada kemampuanmu sendiri dan yakin bahwa kita bisa bersaing dengan siapapun. Kebersamaan dan dukungan tim adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Fokuslah pada masa depan dan gunakan setiap pengalaman untuk tumbuh lebih kuat. Dengan semangat ini, saya yakin kalian bisa mencapai prestasi yang gemilang. Teruslah berjuang dan jangan pernah menyerah. Kekalahan adalah batu loncatan, setiap kekalahan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih kuat. Gunakan pengalaman ini untuk tumbuh dan berkembang. Jangan takut pada tantangan. Pertandingan melawan tim-tim tangguh seperti Australia adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuan kita. Jadikan ini sebagai motivasi untuk menunjukkan potensi sejati kita. Semangat tim yang tak tergoyahkan. Kebersamaan dalam tim sangat penting. Dukung satu sama lain, bangunlah kepercayaan diri, dan tunjukkan bahwa kita bisa melampaui ekspektasi. Percayalah pada visi dan tujuan kita. Ketika kita memiliki visi yang jelas dan komitmen yang kuat, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk mencapai impian kita. Jadikan setiap peluang sebagai pembelajaran. Setiap pertandingan, baik kemenangan maupun kekalahan, adalah pelajaran berharga. Jadikan setiap pengalaman sebagai batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Dengan semangat ini, kita akan bisa menghadapi tantangan apapun dan meraih prestasi yang gemilang. Tetap fokus, berjuang bersama, dan jadikan bangsa ini bangga atas pencapaian kita. ASEAN Cup U16 2024, Nova Arianto akui kartu merah cepat buat taktiknya buntu. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini.
Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, mengakui bahwa memiliki hanya 10 pemain membuatnya kesulitan menghadapi Australia dalam laga semifinal Piala AFF U16 2024. Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dengan skor akhir 3-5. Pertandingan ini menjadi lebih sulit bagi skuad Garuda Asia setelah Raihan Apriansyah mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-28, memaksa mereka bermain dengan 10 pemain. Nova Arianto menjelaskan bahwa meskipun mereka bermain dengan maksimal, bermain dengan jumlah pemain yang kurang membuat tantangan yang besar, terutama menghadapi Australia yang kuat. Mereka bermain luar biasa hari ini, ujar Nova Arianto. Kartu merah yang cepat mempengaruhi jalannya pertandingan. Kami kesulitan menghadapi tekanan lawan. Meski demikian, Nova memberikan apresiasi pada semua pemain yang berjuang keras, meskipun hanya berjumlah 10 orang, untuk menahan serangan Australia. Baginya, pengalaman ini sangat berharga bagi perkembangan pemain-pemainnya. Saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah memberikan yang terbaik meski bermain dengan 10 orang, kata Nova. Kami bahkan mampu mencetak gol melawan Australia. Mental pemain kami luar biasa, dan ini adalah pelajaran penting bagi mereka. Nova menganggap kekalahan ini sebagai peluang evaluasi bagi timnya, terutama setelah kejadian kartu merah yang mengubah dinamika permainan. Dia berharap timnya bisa fokus pada pertandingan perebutan posisi ketiga melawan Australia dan menatap ke depan menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kami harus mempelajari kesalahan kami dan mempersiapkan pemain untuk kualifikasi mendatang, katanya. Pengalaman dari AFF ini akan membantu kami tumbuh ke depannya. Lebih lanjut, mengenai situasi tersebut adalah Nova Arianto dan timnya telah menunjukkan semangat yang luar biasa meskipun menghadapi banyak tantangan. Bermain dengan 10 pemain setelah kehilangan satu pemain karena kartu merah memang menjadi ujian yang besar, terutama melawan tim sekuat Australia. Ini adalah pengalaman berharga yang akan membantu mereka tumbuh dan mempersiapkan diri untuk kompetisi mendatang, seperti kualifikasi Piala Asia U17 2025. Semoga mereka dapat belajar dari kekalahan ini dan menjadi lebih kuat di masa depan. Pertandingan yang sulit melawan Australia adalah ujian nyata bagi tim U16 Indonesia, terutama setelah kehilangan satu pemain karena kartu merah. Meskipun demikian, semangat dan determinasi yang telah ditunjukkan oleh Nova Arianto dan seluruh tim adalah contoh yang luar biasa. Kekalahan ini harus dijadikan momentum untuk belajar dan tumbuh sebagai tim. Setiap pengalaman, baik yang baik maupun yang buruk, dapat membawa kita ke arah yang lebih baik jika kita belajar dari mereka. Fokuslah pada tujuan jangka panjang, teruslah membangun fondasi yang kuat untuk masa depan, dan jangan pernah kehilangan semangat untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa mendatang. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Keberanian dan semangat untuk bangkit setelah kekalahan akan membawa tim menuju prestasi yang lebih besar. Kekalahan hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Jadikan pengalaman ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan strategi. Dedikasi dan kerja keras yang telah kalian tunjukkan layak diapresiasi. Teruslah konsisten dalam perjuangan menuju cita-cita dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Setiap langkah kecil menuju perbaikan adalah langkah besar dalam membangun fondasi yang kuat. Teruslah membangun karakter pribadi dan tim dengan menghadapi setiap tantangan dengan kepala tegak dan semangat yang tinggi. Ingatlah bahwa inspirasi yang kalian berikan bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk masa depan generasi selanjutnya. Teruslah menjadi teladan dalam semangat kompetisi yang sehat dan sportivitas yang tinggi.